Shalom guys, apa kabar semuanya hari ini? Semuanya pada sehat ya, harus sehat ya. Yuk aja teman-teman semua yang bisa join ibadah di tempat ini. Sebelum mulai ibadah, kita akan terlebih dahulu doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari Sabtu ini kita akan memulai ibadah online. Meskipun secara online, biarlah kami bisa tetap mengucap rasa syukur atas bisa beribadah untuk menyembah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, menyertai kami dan membimbing kami hingga ibadah kami selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom tim, dimanapun kalian berada. Saya percaya bahwa kita semua masih semangat memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus benar, nama Yesus benar. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Angkat tangan kita katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh oh, keajaiban terjadi. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Haleluya. Langkah takkan berhenti, kan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Come on everybody, jump. Ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh oh, keajaiban terjadi. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir atas setiap kita, amin. Kuasa Tuhan tercurah atas setiap kita. Haleluya. Oh oh hey oh 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 oh. Mari sama-sama berdansa untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Yeah. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi
Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. musim hidup kami Tuhan. Kau harapan kami Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau Tuhan. Tangan
kasih Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau meneguhkan kami. Biarlah hati kami benar-benar sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sangat mengasihi kami, bahkan lebih dari apapun. Ini kami Tuhan, pujian kami Tuhan. Kami percaya. Engkau Tuhan
Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah oleh karenanya Tuhan, kami dapat merubah kehidupan kami Tuhan, agar kami tak sama lagi Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya, hai guys, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, amin. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya setiap kita, Tuhan ingatkan untuk kita terus boleh melakukan sesuatu yang jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan kita. Nah, hari ini Kak Sani akan membawakan tema The Power of Respect. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Nah, Kak Sani akan bacakan ayat firman Tuhan dari yang ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin untuk firman Tuhan. Nah, teman-teman, salah satu perusahaan analitik Gallup mengeluarkan hasil survei terkait emosi manusia di seluruh dunia. Nah, survei itu menunjukkan emosi negatif yang tentu meliputi apa aja sih? Meliputi stres, sedih, rasa khawatir, dan pada waktu itu sangat meningkat pesat dan mencapai rekor tertinggi di tahun 2017. Nah, mungkin itu terjadi di tahun 2017. Tapi Kak Sani percaya hari-hari ini pun sangat banyak orang yang sedang mengalami kesedihan, kekhawatiran, frustasi akan hidup mereka. Nah, kemungkinan besar manusia makin stres karena makin apa teman-teman? Karena makin gak peduli satu dengan yang lain. Sehingga makin kesepian, makin menderita. Nah, hidup teman-teman akan makin susah waktu kita sendirian. Sebaliknya, hidup akan lebih ringan kalau waktu kita susah ada orang yang mendampingi kita dan memikul bersama-sama. Dan semangat itulah yang harusnya dimiliki orang-orang Kristen pada saat ini. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini sangat banyak orang-orang tidak mengalami pendirian yang teguh, sehingga mereka merasa waktu mereka sendiri mereka kuat, waktu mereka mengalami sesuatu mereka merasa diri mereka mampu. Nah, teman-temanku, orang-orang yang tadi ayat kita baca, orang-orang percaya di Makedonia itu memiliki semangat itu. Nah, kalau tadi kita baca ayat yang barusan, kita tuh menemukan satu keadaan jemaat di Makedonia itu yang sangat yang sangat sulit. Nah, teman-temanku, keadaan mereka itu bukan keadaan jemaat yang luar biasa, yang kaya gitu ya, enggak. Tapi ada satu poin yang mereka miliki adalah jemaat Makedonia memiliki kekurangan, jemaat Makedonia memiliki keadaan yang sangat sulit pada waktu itu. Nah, mereka sangat miskin, hidup mereka juga susah, walaupun mereka itu
udah miskin gitu ya, tapi mereka tuh memiliki kemurahan. Tapi di lain sisi teman-temanku, karena mereka orang Kristen, mereka tuh sering diperlakukan secara tidak adil. Mereka dikucilkan, mereka dianiaya. Nah, tapi waktu mereka dengar kabar kesulitan saudara mereka di Yerusalem, apa coba yang mereka lakukan? Mereka dengan semangat mengumpulkan uang untuk menolong sesamanya. Bahkan Paulus bilang, mereka memberi melampaui apa yang mereka punya. Itulah hati jemaat Makedonia, teman-temanku. Peduli, respek terhadap sesama. Itulah hati yang harusnya dimiliki orang Kristen saat ini. Tapi tidak kemungkinan bahwa setiap orang memiliki prinsip kehidupan mereka masing-masing sehingga mereka sulit mengalami itu. Tapi yang jemaat Makedonia lakukan adalah saling mengasihi, saling respek, saling peduli satu dengan yang lain. Nah, teman-temanku, dalam Matius 7 ayat 12 firman Tuhan berkata seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mungkin kita sering dengar kalimat isi firman Tuhan yang barusan Kak Sani baca. Tuhan tuh mau ngajarin kita apa sih? Tuhan tuh mengajarkan kita untuk saling menghargai. Tuhan tuh mengajarkan kita untuk saling menghormati. Mungkin seringkali kita berpikir, wah dia aja nggak menghormati saya, ngapain saya harus menghormati dia? Dia aja nggak menghormati dirinya sendiri, ngapain kita harus menghormatinya? Jadi sering banget orang tuh menuntut orang lain itu untuk lebih, tapi tidak menuntut dirinya menjadi lebih. Nah, itulah yang menjadi kesalahan kita dalam hari-hari ini. Nah, dan jika kita ingin dihargai dan dihormati, kita harus terlebih dahulu menghargai dan menghormati, bukan teman-teman? Jangan sampai kita berpikir penghormatan itu datang secara tiba-tiba, enggak gitu ya. Respek terhadap sesuatu itu datang dengan sebuah keberuntungan atau diusahakan atau gimana sih teman-teman? Seharusnya rasa respek itu muncul dari dalam hati kita dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan kita berusaha untuk melakukan itu. Sehingga seperti firman Tuhan tadi, apapun juga yang kamu perbuat supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, jadi di sini firman Tuhan tuh mengingatkan kita untuk tidak menunggu orang lain, tapi kita harusnya menjadi seseorang yang inisiatif untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Tentunya tahun ini kita belajar tentang karakter Kristus gitu ya. Nah, tapi apakah kita sudah menjadi seseorang yang memiliki hati yang peduli? Apakah kita menjadi seseorang yang memiliki hati yang menghormati, menghargai sesama kita, teman-teman? Nah, dengan demikian seharusnya kepada siapa sih kita harus memiliki rasa hormat, rasa menghargai kita. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita tahu dan kita pelajarin. Yang pertama, kita harus respect dan hormat kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kenapa kita mengawali rasa hormat kita sama Tuhan? Kalau teman-teman lihat gitu ya, Tuhan tuh selalu memiliki waktu untuk berdoa, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk setiap umat-umatnya gitu ya. Dan kita, kalau kita nggak menghormati Tuhan dan kita hanya mementingkan diri sendiri, itu namanya nggak respect, itu namanya egois. Tapi hal yang pertama, kita perlu menghormati Tuhan. Rasa hormat melalui cara hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita dengan tidak menyebut nama Tuhan sembarangan, tidak hidup dengan gegabah. Itulah cara kita untuk menghormati Tuhan. Kita rajin beribadah, kita melakukan sesuai yang Tuhan firmankan, kita mengikuti komsel. Itulah cara kita menghormati Tuhan. Mustahil lah kalau kita bilang, teman-teman, aku menghormatin Tuhan kok, aku udah pelayanan, aku udah ini, aku udah itu. Tapi itu sikap kita di luar. Nah, sikap hati kita gimana? Tampaknya kita menghormati Tuhan lewat itu, tapi sebenarnya Tuhan tidak melihat rasa penghormatan itu yang sesungguhnya. Teman-temanku, kalau kita menyadari kehidupan kita, kita harus ingat
gitu ya, bahwa kita sangat-sangat perlu menghormati Tuhan menjadi pusat pertama dalam hidup kita. Tuhan itu udah mengasihi kita, Tuhan tuh udah peduli sama hidup kita. Tapi apakah kita udah menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita? Kembali lagi, lihat sikap hati kita, bagaimana cara kita menghormati Tuhan gitu. Ada banyak hal, kalau kita hanya mementingkan diri kita, mementingkan hidup kita, kita ngerasa, wah gue mah anak muda, sekarang waktunya gue bebas gitu, ngapain lu urusin gue dan lain sebagainya. Nah itu, it's okay, kita tuh punya kebebasan gitu, it's okay, kita tuh punya pilihan, tapi bukan berarti dengan pilihan-pilihan itu kita jadi nggak menghormatin Tuhan. Jadi lakukanlah penghormatan kita terhadap Tuhan secara natural, maka Tuhan akan melihat perbuatanmu yang besar. Ya mungkin nggak sebesar kuasa Tuhan atas hidup kita, tapi setidaknya kita melakukan itu karena kita merasa Tuhan itu adalah salah satu target dalam hidup kita yang harus kita capai untuk menunjukkan rasa apa sih? Rasa terima kasih kita sama Tuhan. Nggak cukup sebenarnya dengan rasa hormat teman-teman, nggak cukup dengan perbuatan Tuhan. Tapi kalau nggak begitu, apa yang bisa kita berikan sama Tuhan selain rasa hormat kita, selain rasa kesungguhan hati kita sama Tuhan. Jadi sangat perlu sikap hati yang pertama itu hormat sama Tuhan. Yang kedua, menghormati orang tua. Nah, dalam Ulangan 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, teman-temanku, siapa sih yang seringkali masih hari-hari ini masih menyesali keadaan keluarganya? Mungkin kita nggak pernah bisa pilih kita lahir dari keluarga mana, keluarga seperti apa, di negara mana, dari keturunan apa. Dalam sebuah keluarga kita mungkin nggak bisa ubah lagi teman-teman. Tapi apa yang bisa kita ubah adalah hidup kita. Kalau kita lihat keadaan keluarga kita nggak baik, berarti hidup kita harus lebih baik dari itu. Kalau kita lihat sikap orang tua kita nggak baik sama kita, suatu hari nanti kalau kamu menikah, kalau teman-teman memiliki keluarga, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita jangan melakukan hal yang sama, bukan? Nah, teman-temanku, sering banget kita menyalahkan orang tua kita. Why not gitu, nggak apa-apa sih, cuman jangan sampai karena keadaan orang tua kita membuat hidup kita jadi nggak lebih baik. Nah, Tuhan tuh mau kita tuh belajar dari apa yang sebenarnya keadaan yang kita alami. Tetap menghormati orang tua apapun keadaannya. Tetap memberikan rasa tanggung jawab, rasa penghormatan yang luar biasa terhadap orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Sekalipun dia nggak pernah mengasihi kita, sekalipun dia nggak pernah peduli sama kita, tapi firman Tuhan berkata waktu kita menghormati Tuhan, Tuhan tuh akan memberkati kita gitu dalam segala aspek kehidupan kita. Percayalah teman-teman, nggak semua orang memiliki keluarga yang sempurna, tapi setiap orang dapat membuat kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik kalau kita punya komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa keluarga kita itu bukan keluarga yang menyenangkan, orang tua kita itu nggak layak untuk dihormati gitu ya. Kalau kamu menghormati Tuhan dengan poin yang pertama, pasti hati kamu juga mampu menghormati orang tua kamu. Tuhan yang nggak kelihatan kamu bisa hormati. Bagaimana mungkin dengan orang tua yang depan mata kita nggak hormati ya. Jadi mari bersama-sama belajar menghormati orang tua kita. Kita percaya apapun keadaan yang hari-hari ini kita alami, sekalipun dengan kekecewaan, kepahitan, mungkin kita nggak bisa mengampuni mereka, tapi percayalah teman-teman, ada waktunya nanti Tuhan akan bekerja lewat keluarga-keluarga kita. Ada waktunya Tuhan akan bekerja lewat orang tua teman-teman. Tuhan akan melihat bagaimana perbuatan terhadap orang tua kalian akan menentukan masa depan kalian. Karena kita tuh dilahirkan dari keluarga kita, dan kita tuh keluar melihat banyak orang, melihat dunia dengan lebih luas gitu ya. Tapi jangan salah gitu, sebelum kita melihat dunia,
Sebelum kita keluar dari pintu rumah kita ada di mana? Kita ada di tengah-tengah keluarga gitu. Jadi tetap melihat dan menghormati kedua orang tua kita, apapun keadaan mereka, tidak terkecuali gitu ya. Mungkin hari ini kamu bilang Kak Sani itu sulit banget, gak mungkin gitu. Gak ada yang gak mungkin kalau kitanya mau gitu ya. Kalau kita konsisten, kalau kita bawa dalam doa. Ada gak sih orang yang berdoa untuk papa mamahnya 10 tahun, 15 tahun? Ada gitu. Papa mamahnya tetap berubah atau tetap melakukan hal yang sama, tetap melakukan keburukan. Tapi apakah kita terus ingin melihat itu? Kan gak juga gitu ya. Pasti ada rasa capek, lelah gitu dengan keadaan keluarga. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita tetap harus berjuang bersama dengan Tuhan untuk melakukan itu kepada orang tua kita. Jadi percayalah teman-temanku bahwa setiap perbuatan kita, tindakan kita dengan waktu kita menghormati orang tua kita itu akan menunjukkan bahwa kita tuh mengasihi mereka, bahwa kita tuh respect terhadap kehidupan mereka. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melakukan itu dengan segenap hati kita, bukan karena disuruh, bukan karena kewajiban gitu, tapi karena kita tahu kita tuh anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Nah teman-teman, yang ketiga, kepada siapa kita harus respect, yaitu kepada pemimpin. Nah, dalam Roma 13 ayat 1 firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, teman-temanku, otoritas itu berasal dari Tuhan, dan ketaatan terhadap otoritas itu akan mendapatkan berkat dari Tuhan dan kepada setiap kita waktu kita melakukannya dengan cara hormat gitu ya, dengan menghormati. Nah teman-temanku, kita perlu menyadari bahwa setiap para pemimpin dalam hidup kita itu bukan sembarangan. Setiap para pemimpin yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan asal-asalan Tuhan izinkan gitu ya. Tapi semua itu pemberian Tuhan. Ada waktu kita ketemu pemimpin, mungkin kita ngerasa orang itu menjengkelkan, kita nggak perlu menghormati gitu ya. Misalnya di gereja, misalnya kamu di sekolah, misalnya kamu di lingkungan kerja gitu. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang menurut kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi perlu kita sadarin bahwa setiap pemimpin itu selalu punya nilainya masing-masing yang Tuhan tanam. Dan Tuhan berikan itu untuk mengajarkan siapa dan mendidik siapa sih teman-teman? Mendidik kita. Mungkin waktu kita ketemu pemimpin itu kita nggak sadar bahwa mereka tuh sedang ngajarin sesuatu, walaupun sebenarnya yang mereka ajarin itu buat kita jengkel, buat kita nggak suka gitu ya. Tapi teman-teman percayalah, satu hari nanti apapun yang pemimpin kamu lakukan dalam hidup kamu, kalian akan menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka berikan itu sangat berarti. Mungkin nggak hari itu, tapi berapa puluh tahun kemudian itu menjadi sangat berarti. Jadi kita sangat perlu menghormati pemimpin kita. Mungkin kalian punya mentor, mungkin kalian punya pendeta, mungkin kalian punya pemimpin di organisasi kalian. Ada banyak hal pemimpin yang dalam hidup kita. Teman-teman, mereka juga bukan nggak ada kerjaan gitu ya untuk memimpin hidup kita gitu ya, tapi mereka juga punya banyak kerjaan, punya banyak tanggung jawab, tapi mereka tetap memberikan waktu buat kita, dan harusnya kita memiliki sikap hati juga untuk menghormati mereka, karena kita selalu percaya teman-teman, dulu dosen saya selalu bilang, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus siap dipimpin. Tapi kalau kamu nggak jadi mau dipimpin, bagaimana mungkin kamu menjadi seorang pemimpin gitu ya? Benar gitu ya teman-teman, saya renungin gitu. Ya kalau saya nggak mau jadi pemimpin ya gimana gitu? Saya nggak mau dipimpin, gimana saya jadi pemimpin gitu? Nggak akan mungkin gitu. Jadi teman-temanku, kita perlu menyadari itu bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kita selalu percaya bahwa setiap kita mampu menjadi pemimpin kalau kita mau dan siap dipimpin. Dengan cara apa? Salah satunya gitu. Orang yang siap dipimpin berarti mempunyai hati untuk menghormati, menghargai. Tapi kalau orang nggak pernah menghargai pemimpin, percayalah hidupnya nggak pernah dihargain orang. Ya, ingat ya teman-teman.
Setiap orang yang mau jadi pemimpin, tapi dia nggak menghargai orang lain, nggak menghormati orang lain, percayalah, sekalipun nanti dia menjadi pemimpin, dia nggak akan pernah menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan siapapun di antara kita yang nggak pernah menghormati, menghargai orang-orang sekitar kita, pemimpin-pemimpin di sekitar kita, percayalah teman-teman, engkau akan melihat berkat yang kamu dapat tuh nggak 100% gitu. Sekalipun mungkin kamu ngerasa Tuhan tuh masih baik sama kamu, tapi waktu kita nggak menghargai pemimpin, pemberian dari Tuhan, kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang berharga dan berarti. Karena kita nggak melakukan, kayak firman Tuhan tadi bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah juga demikian kepada orang lain, supaya kamu juga mendapatkan hal yang sama. Jadi tetap harus ada antara diri kita dan orang lain. Jangan hanya mengharapkan sesuatu daripada orang lain, tapi kita tidak melakukan itu. Jadi mari belajar jadi anak-anak Tuhan untuk menghargai setiap pemimpin-pemimpin dalam hidup kita. Siapapun itu, mereka bertanggung jawab atas hidupmu. Dan engkau juga harus mendoakan setiap mereka agar teman-teman, agar setiap kita juga boleh diberkati Tuhan lewat pemimpin-pemimpin yang ada dalam hidup kita. Walaupun mereka menjengkelkan, walaupun kadang mereka nyebelin gitu, tapi bersyukurlah karena hal itu. Akan ada banyak hal Tuhan ajarkan hidup kita lewat mereka, ya. Mari belajar untuk menghormati mereka, mari belajar untuk menghargai, mengasihi mereka. Nah, teman-teman, poin yang terakhir, menghormati sesama. Roma 12 ayat 10 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, teman-temanku, kesuksesan seseorang sepenuhnya bukan tergantung dari kepintaran, dari IQ kita yang luar biasa gitu ya. Tapi kesuksesan seseorang itu sebenarnya ditentukan secara IQ itu cuma 15%. Tapi ditentukan 85%-nya itu ditentukan oleh apa sih? Oleh seseorang yang dapat menjalin relasi dengan yang lain. Banyak orang diberhentikan di tempat kerja, dipecat gitu ya dari tempat kerja mereka, bukan karena mereka nggak punya kemampuan, bukan karena mereka nggak punya potensi, talenta gitu, tapi karena apa? Sering banget orang yang keluar dari tempat pekerjaan karena mereka tidak dapat menjalin hubungan sosial yang baik terhadap sesamanya, terhadap relasi yang ada di lingkungan kerja mereka atau dimanapun mereka. Nah, tapi teman-teman, kita perlu menyadari gitu ya, mungkin untuk mengasihi orang lain itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kita percaya bahwa waktu kita mengasihi, kita percaya kalau Tuhan itu yang bakal mampuin kita, apapun keadaannya. Tetaplah belajar untuk melakukan kasih itu kepada sesama kita. Mungkin sulit gitu ya, tapi apa yang ada di tangan kita, apa yang bisa kita lakuin, yuk sama-sama, yuk bareng-bareng kita lakuin itu. Seperti jemaat Makedonia, mereka nggak melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka, apa yang mereka bisa bantu, apa yang mereka bisa tolong, mereka lakuin itu kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Jadi teman-temanku, investasikan waktu yang paling berharga itu adalah untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, itu akan menunjukkan satu keterikatan yang kokoh, menjadikan sebuah keputusan kita tuh menjadi sesuatu yang berharga karena kita menghargai, karena kita menghormati kehidupan kita lewat sesama kita, lewat kehadiran Tuhan atas hidup kita. Bayangkan teman-teman, kalau setiap orang mampu menghargai sesama, mampu mengasihi sesama, betapa indahnya bukan kehidupan kita. Mulai hari ini, mari kita sama-sama belajar membenahi diri kita, memiliki sikap yang saling menghormati. Rasa hormat dimulai dari apa tadi teman-teman? Dimulai dari menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pemimpin, menghormati sesama kita. Maka dengan demikian Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan kita. Percayalah teman-temanku, dengan waktu kita melakukan semua ini, kita akan melihat bahwa kehidupan kita bersama orang-orang di sekitar kita akan jauh lebih indah karena kita saling peduli, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mungkin
Di antara kita hari-hari ini siapa yang belum mampu menghargai sesamanya, belum mampu menghormati pemimpinnya, belum mampu menghormati Tuhan. Yuk buka hati kita buat kita sama-sama belajar. Tidak perlu kaya teman-teman untuk jadi berkat buat orang lain. Yang penting adalah hati yang benar-benar peduli dan mengasihi orang lain. Bahkan kalau kita kaya tapi nggak punya hati itu, nggak punya hati respect, nggak punya hati bertanggung jawab, itu kita nggak akan pernah bisa lakuin itu karena kita nggak punya hati itu. Jadi karena kita nggak punya rasa hormat itu gitu ya. Kamu bisa memiliki semuanya, tapi kalau kamu nggak bisa memiliki rasa hormat terhadap orang lain gitu ya, kamu nggak akan pernah bisa dihormati sesamamu. Kalau syarat kita menghormati, memperdulikan orang lain adalah waktu kita ngerasa udah cukup, maka teman-teman percayalah kita nggak akan pernah peduli sama orang. Kita nggak akan pernah mengasihi orang itu. Bukankah hati itu juga dimiliki Yesus, teman-teman? Dia peduli kepada sesamanya. Nggak melihat orang itu buruk atau baik gitu ya, tapi Tuhan tetap menghargai sekeliling dalam hidup mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk tetap selalu mengasihi sesama kita dan peduli kepada sesama kita. Teman-temanku, hidup kita akan jadi dingin kalau nggak ada yang memulai saling menghormati dan mengasihi gitu ya. Harus memulai dari diri kita, harus saling memulai dengan respon dan sikap kita. Hidup kita akan jadi ngebosanin kalau orang-orang di dalamnya nggak inisiatif saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai. Siapa yang bisa bikin hidup kita jadi seru sih? Siapa yang bisa bikin hidup kita jadi hidup menyenangkan? Ya tentu kita semua gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Nggak ada gitu. Kalau kita menutup diri, kita egois, kita nggak mau respect terhadap sesama, kehidupan yang kita jalani tidak akan pernah menjadi hangat dan menyenangkan. Oleh karena itu, mari latih diri kita untuk peduli terhadap orang lain, lebih respect terhadap orang lain yang sudah menjadi keharusan untuk kita menghormati mereka. Ya mungkin teman-teman masalah kita banyak gitu ya, hidup kita berat, tapi bukan alasan untuk kita nggak respect terhadap orang lain. Mungkin kita berpikir itu bukan urusan saya Kak Sani, itu bukan waktunya aku. Kalau kita terus ngomong seperti itu, ya kita nggak akan pernah satu kata pun bisa menghargai orang lain. Semua itu berasal dari hati kita. Rasa hormat itu, rasa respect itu harus diusahakan. Tidak datang dengan cuma-cuma, tidak datang secara natural, tapi harus diusahakan dari dalam diri kita. Tuhan Yesus aja mengusahakan hidup kita selalu jauh lebih baik. Bukankah kita anak-anaknya juga harus melakukan hal itu? Kalau kita saling peduli teman-teman, kalau kita saling mengasihi, kalau kita saling menghormati satu dengan yang lain, maka pasti walau hidup kita berat pun, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah hari ini, sore ini Tuhan menolong kita untuk kita terus boleh menghormati sekeliling kita, apapun keadaan mereka, bagaimanapun kondisi mereka. Mungkin selalu tidak selaras dengan hati kita, mungkin selalu tidak sepadan dengan apa yang kita mau, tapi percayalah teman-teman, hati kita, yuk kita ubah sama-sama. Yuk kita mau belajar respect, yuk kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun mungkin kita berpikir kita nggak akan pernah bisa lakuin itu. Minta tuntunan Tuhan, minta Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, sampai pada akhirnya dalam setiap kehidupan kita, kemanapun kita pergi, kita akan selalu menghargai orang lain. Kita akan selalu dapat menghormati orang lain. Biarlah Tuhan yang menolong kita pada sore hari ini, dan biarlah kiranya berkat Tuhan akan dibukakan waktu kita menghormati orang lain. Sekalipun kita punya banyak masalah, bukan berarti kita tidak bisa menghargai orang lain. Sekalipun kita punya banyak hal-hal yang gak terduga dalam hidup kita, bukan berarti kita gak bisa menghormati sesama kita. Semua memulai itu dari dalam diri kita. Kalau waktu kita mau, hati kita siap, dan kita melakukan sungguh-sungguh respon dan sikap kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga daripada Tuhan. Waktu kita mau peduli, waktu kita mau menghargai itu. Dan mari sore hari ini Tuhan
sendiri yang akan bekerja dalam hidup kita. Dan bukalah hatimu, walau hari ini mungkin kamu berkata, aku belum pernah menghormati pemimpin, orang tua, sesama, ataupun Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kita dimanapun teman-teman berada hari ini. Mari lakukan apa yang udah jadi tanggung jawab diri kita, sampai pada akhirnya kita akan melihat dan mengerti jawaban dari semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang menolong kita pada sore hari ini, dan biarlah kita semua tetap dapat belajar dan terus tekun di dalam Tuhan untuk meneruskan dan melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Terima kasih hambanya untuk menyampaikan isi firman Tuhan pada hari ini. Semoga hambanya diberkati selalu berlimpah-limpah dan disertai selalu berlimpah-limpah. Untuk persembahan, teman-teman bisa memberikannya melalui nomor rekening atau QR Code sebagai berikut. Teman-teman, dihimbau untuk tidak berkumpul-kumpul dulu ya. Kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah setempat, biar angka penularan tersebut semakin menurun. Jikalau kita ingin terdesak keluar, harap kita juga mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Selamat datang buat teman-teman dan terima kasih untuk hadir dalam ibadah online ini. Kami sangat senang atas kehadiran teman-teman yang ibadah online ini. Kami harap teman-teman bisa setia beribadah online ini di tempat ini. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa mengikuti terus Instagram kita di @betelteenstsm dan @betelyouttsm. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Betelteens.tsm. Mari kita berdoa sebelum menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada kesempatan ibadah online ini kami bisa melewati bersama-sama. Meskipun kami secara online, tapi kami bisa tetap setia beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi sebuah pelajaran bagi kami lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah kami juga menjadi pribadi yang lebih mengenal Engkau lebih lagi, dan kami bisa terus mengucap syukurlah dalam segala hal di masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita terima berkat dari hambanya. Mari kita menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.